Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Dr. Safari Wahyudatmiko, ya, saya sebagai pengampu di blog imunologi, ya. Jadi blog imunologi adalah ilmu, ya, imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari segala hal yang terkait dengan kekebalan tubuh, ya. Secara detail, ya, imunologi itu nanti ada dua bagian, ya. Jadi imunologi dasar dan imunologi klinik. Ya, sedangkan imunologi dasar itu adalah membicarakan dengan masalah-masalah dasar-dasar kekebalan tubuh, ya, sedangkan imunologi klinik nanti berbicara mengenai hal-hal yang mendasari terjadinya penyakit terkait dengan kekebalan tubuh. Ya. Nah, harapannya dengan mempelajari imunologi nanti, ya, nanti harapannya lulusan Fakultas Kedokteran itu akan mampu menerapkan ilmu imunologi di praktek kedokteran dan juga mampu menerapkan imunologi di bidang kesehatan masyarakat dan kedokteran keluarga. Ya. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, ya, itu adalah bagaimana caranya, bagaimana nanti mahasiswa itu mampu menjelaskan fungsi sistem imun, ya, nanti juga bisa mengerti dan menjelaskan mengenai konsep self dan non-self, ya, kemudian apa yang menyusun sistem imun, kemudian imunitas alami dan adaptif, kemudian juga bisa menjelaskan mengenai kelainan pada sistem imun, ya, kemudian penunjang terkait imunologi, dasar-dasar terapi kelainan imunologi, dan prinsip-prinsip vaksinasi atau vaksinologi dasar. Ya. Nah, nanti mode pembelajaran kita adalah student center tapi hybrid, ya, tidak seluruhnya student center, ya. Jadi nanti metode pembelajarannya dalam hybrid ini nanti adalah ada diskusi tutorial, ya. Di situ nanti kita terapkan student center, ya. Jadi nanti 2 kali dalam sepekan ada studi tutorial, ya, 2 kali, kemudian juga ada praktikum, ya, yang terkait dengan imunologi, misalnya sistema retikuloendotelial misalnya, ya, kemudian hitung eosinofil, ya, dan juga histopatologi dari penyakit-penyakit yang terkait dengan imunologi, ya. Dan juga tidak kalah penting juga nanti ada kuliah interaktif, ya, seperti nanti kita di sini kita kerjakan, ya. Nah, harapannya dengan begitu nanti mahasiswa itu akan mendapatkan pengalaman belajar mengenai pemikiran kritis dan ilmiah mengenai imunologi, ya, kemudian visualisasi konsep dari imunologi, serta mendapatkan ilmu dasar biomedika, biomedis untuk fondasi sebagai fondasi di bidang dokter nanti. Ya. Nah, untuk interaksinya, ya, jadi nanti kita sudah siapkan beberapa hal, ya, nanti bisa tanya jawab di sini, ya. Kalau saat kuliah nanti bisa ada tanya jawab. Nah, di diskusi tutorial misalnya nanti juga ada tanya jawab, ya, diskusi juga di sana. Kalau seandainya tidak tercangkum di situ, nanti bisa kami sediakan grup WA, ya, sudah silakan nanti dimanfaatkan grup WA-nya itu juga nanti bisa lewat YouTube, ya, channel YouTube kita. Ya. Juga nanti bisa juga di LMS, ya. Di LMS kita itu juga bisa. Nanti mahasiswa bisa masuk lewat akun masing-masing, ya. Sedangkan untuk assessment-nya nanti kita ujian blok itu untuk bobotnya 50%, kuis nanti bobotnya 20%, ya. Sedangkan responsi bobotnya 30%. Ya. Nah, materi yang disampaikan ya nanti ya terkait dengan CPMK-nya itu, ya, fungsi sistem imun, konsep dan non-konsep dan seterusnya sampai vaksinasi dasar seperti yang tadi disebutkan. Nah, untuk jelasnya nanti bisa dilihat di rencana pembelajaran semester yang ada di modul blok. Ya. Nah, untuk menyingkat waktu, kita akan mulai dengan kuliah yang berikut, ya, yaitu tentang reaksi dari hipersensitivitas. Ya. Kita mulai kuliahnya. Nah, reaksi hipersensitivitas. Nanti yang kita bahas banyak sekali, ya, nanti mulai dari definisi dari reaksi hipersensitivitas, kemudian apa namanya sumber antigen, epidemiologi sedikit, ya, masalah efektor dan regulator pada reaksi hipersensitivitas,
kemudian jenis-jenis atau klasifikasi reaksi hipersensitivitas. Ya. Nah, kita mulai dari definisi dari reaksi hipersensitivitas. Jadi secara mudah, reaksi hipersensitivitas itu adalah respon imun yang abnormal, gitu aja. Ya. Yang abnormal itu berarti tidak semestinya atau berlebihan. Ya. Nah, karena tidak semestinya dan berlebihan itu bisa memberikan dampak yang tidak baik pada pengidapnya. Ya. Nah, melihat definisi ini, maka reaksi autoimun itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai reaksi hipersensitivitas. Sehingga para ahli imunologi banyak yang memasukkan autoimun itu sebagai reaksi hipersensitivitas. Seperti nanti kita lihat dalam pembagian klasifikasi dari hipersensitivitas. Nanti kita lihat. Nah, karena dimasukkannya autoimun pada hipersensitivitas, maka sumber antigen pada reaksi hipersensitivitas itu ada dua. Endogen, ya, self antigen, misalnya sel beta pankreas, atau eksogen. Eksogen itu misalnya serbuk sari atau polen, atau obat-obatan, yaitu eksogen. Ya. Nah, kemudian kita bicarakan sedikit tentang epidemiologinya. Jadi reaksi hipersensitivitas itu wajar diderita oleh banyak orang, bahkan hampir separuh penduduk dunia itu mengalami jenis reaksi hipersensitivitas, baik yang ringan sampai yang berat. Dan angka kejadiannya semakin hari semakin tinggi. Kenapa? Karena banyak hal. Salah satunya adalah adanya penemuan obat-obatan. Semakin banyak obat yang ditemukan, semakin banyak yang digunakan, maka risiko untuk terjadinya reaksi hipersensitivitas semakin meningkat. Itu hanya contoh saja ya. Nah, efek regulator dan efek apa namanya efektor ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ada efektor, ada regulator. Jadi kalau ada alergen masuk, ditangkap oleh HPC, ya, kemudian memberikan respon imun, maka respon imun yang terbentuk itu akan diregulasi seperti kuliah tentang regulasi kemarin ya. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan antara efektor dengan regulator, misalnya yang di sini, yang di sini itu misalnya ya arah ke sini, ini kan arah efektor ya. Kebetulan yang teraktifkan adalah sel T helper, polarisasi sel T helper tipe 2 ya, sehingga nanti mengaktifkan eosinofil dan sel mas karena adanya produksi antibodi IgE ya, oleh sel B yang diaktifkan oleh sel T helper 2, nanti akhirnya akan muncul alergi inflamasi. Jadi inflamasi alergi kalau dia terpapar oleh alergen yang sama yang kedua kalinya. Nah, kalau ini terjadi, maka mekanisme regulasi akan jalan, sehingga nanti ini bisa disetop. Tapi kalau ini tidak baik atau tidak seimbang karena faktor-faktor tertentu, genetik misalnya, maka ini tidak bisa menghambat ini sepenuhnya, sehingga ini akan berjalan terus, sehingga terjadilah reaksi hipersensitivitas. Nah, klasifikasi reaksi hipersensitivitas dibagi menjadi 4, 3 diperantarai oleh IgE, diperantarai oleh antibodi, tipe 1 IgE, tipe 2, 3 IgM dan IgG, ya. Tetapi tipe 4 diperantarai oleh sel. Ya. Kita bicarakan satu-satu. Reaksi hipersensitivitas tipe 1, ya tipe cepat, karena terjadi sangat cepat, ya, diperantarai oleh IgE, dan responnya itu terjadi karena ikatan silang antara IgE dengan antigen yang ada di permukaan sel IgG yang ada di permukaan sel mas dan basofil berikatan dengan antigen. Ya. Nah, prosesnya ada dua, sensitivitas dan efektor. Nah, ini ada antigen masuk ditangkap oleh HPC, disajikan pada sel T helper karena terjadi proses ya. Sel T helpernya berubah menjadi sel T helper 2, menghasilkan sitokin interleukin 4, interleukin 13 ya. Kemudian mengaktifkan sel B, sel B-nya berubah menjadi sel plasma, menghasilkan IgE, IgE nempel di sel mas atau sel basofil. Ini tahap sensitisasi. Kalau kebetulan dia kemasukan alergen yang sama, antigen yang sama, maka antigen itu akan ditangkap oleh IgE yang sudah nempel di permukaan membran sel mas tadi, sehingga sel masnya akan menjadi aktif, ya, sehingga memunculkan reaksi hipersensitivitas. Nah, ini fase efektor. Ya. Kalau sampai 4 sensitisasi, sampai 5 efektor. Ya. Nah, karena aktivasi, maka sel mas atau sel basofil itu akan menghasilkan mediator. Ada 3 early mediator, begitu aktif langsung keluar, misalnya histamin.
Ada yang intermediate, misalnya prostaglandin dan leukotrien, dan ada yang lead mediator. Ini setelah 1 hari ya, karena ada sitokin. Ya. Nah, histamin itu nanti juga berefek ya, efeknya banyak, bisa menyebabkan vasodilatasi, bronkokonstriksi, gitu ya, hipersekresi mukus, gitu ya. Nah, sehingga bisa menimbulkan gejala klinis, misalnya spasme otot bronkus. Ya. Kemudian prostaglandin ini juga mirip dengan histamin ya, bisa meningkatkan sekresi mukus, hiperplasia otot polos, ya. Kemudian meningkatkan kontraksi otot polos, mirip dengan prostaglandin, dengan histamin ya. Demikian juga dengan leukotrien, ini yang intermediate mediator ya, dia juga bisa menyebabkan bronkokonstriksi, ya, inflamasi kronis dan peningkatan kebocoran vaskuler. Ya. Nah, sitokin pada yang dihasilkan misalnya adalah interleukin 9 misalnya, dia akan meningkatkan aktivasi dari sel MAS. Ini juga meningkatkan respon hipersensitivitas tipe 1 ya. Nah, ini contohnya bisa urtikaria, asma, shock anafilaktik, hiperalgika ya. Yang di sebelah kanan ini adalah contoh yang urtikaria. Kita lanjutkan reaksi tipe 2 juga dengan sitotoksik karena melisiskan atau meracuni sel ya, diperantai oleh terutama IgG atau IgM. Antigennya ada di target. Nah, ini beda dengan yang tipe 3 ya. Tipe 3 itu terlarut antigennya, kalau tipe 2 itu di sel target ya. Aktivasinya padanya karena ADCC ya, antibody dependent cell cytotoxicity. Kita lanjutkan. Nah, ini antigen ditangkap oleh HPC, HPC-nya mengaktifkan sel plasmanya nanti menghasilkan antibody ya dari HPC, mengaktifkan sel T helper mengaktifkan sel plasma ya, sel B jadi plasma, akhirnya muncul antibody spesifik terhadap antigen ini. Nah, karena antigennya di permukaan, antigen ini bisa ditempeli oleh antibody, sehingga dia bisa dilisiskan oleh adanya aktivasi komplement ataupun ditangkap FC portionnya itu oleh imunosit ya, sehingga sel targetnya akan dihancurkan. Ya. Nah, ada 2 jenis, tipe 2A dan tipe 2B. Kalau tipe 2A itu contohnya adalah inkompatibilitas RH pada ibu ya, sehingga menyebabkan hidropetalis ya. Ini contohnya kalau ibunya RH negatif, anaknya RH positif, karena bapaknya RH positif, anak pertama memicu pembentukan antibodi anti RH pada ibu. Nah, kalau dia sudah lahir, anak yang kedua kalau RH positif lagi, maka anaknya akan eritrositnya akan diserang oleh antibodi anti RH dari ibu, sehingga terjadilah erythroblastosis fetalis ya, atau hidropetalis ya. Nah, kalau yang tipe 2B ini contohnya ini sel tiroid ya. TSHR, thyroid stimulating hormone reseptor, bisa dikenali oleh autoantibody anti TSH reseptor ya. Sehingga nanti kalau ini ditempeli, maka tidak terjadi kerusakan sel, tetapi terjadi peningkatan produksi tetraiodothironin dan triiodothironin, sehingga akan terjadi tirotoksikosis ya. Ini contohnya sudah disebutkan tadi ya. Yang tipe 3. Nah, reaksi tipe 3 itu dikenal dengan reaksi kompleks imun karena antigennya terlarut diperantarai oleh IgG dan IgM. Ada 2 jenis, lokal dan sistemik. Kalau lokal itu ya lokal di tempat penyuntikan misalnya, kalau sistemik itu berarti ada di sistem vaskuler ya. Nah, kalau dia sistemik, kompleks antigen antibodi yang terbentuk itu bisa ikut sitoplasma, ikut sirkulasi ya. Kalau dia ikut sirkulasi, maka dia akan bergerak kemana darah itu mengalir. Kalau dia nanti berhenti di suatu tempat, misalnya di glomerulus misalnya, maka ketika dia berhenti di situ, kompleks imunnya, maka kompleks FC portion dari antibodi itu akan dikenali oleh FC reseptor dari sel imunosit. Misalnya sel neutrofil, ya. Kalau sudah dikenali neutrofilnya aktif menghasilkan enzim litik sehingga merusak sel-sel di glomerulus. Atau FC portionnya itu akan mengaktifkan komplement. Nah, komplemennya juga nanti akan membentuk membran attacking kompleks atau memanggil sel imunosit yang lain, sehingga nanti jadi kerusakan glomerulus sehingga akhirnya pasiennya jadi gagal ginjal. Gitu ya. Ini kalau yang lokal, tipe 3 lokal, itu karena lokal tidak sistemik. Prinsipnya sama. Nah, sekarang yang tipe 4, ini tipe lambat karena dia diperantarai oleh sel. Nah, ini
terjadinya 2-3 hari setelah laporan antigen. Nah, ini ada 2 fase juga, ada fase sensitisasi. Antigen diproses oleh HPC, disajikan pada sel T helper jadi T helper 1. Nah, kalau nanti T helper 1 mengenali lagi antigen yang diproses oleh HPC, kalau sudah dikenali, maka sel T helper 1 akan menghasilkan interferon gamma dan TNF kita ya. Kemudian dia akan mengaktifkan makrofag. Nah, makrofag yang aktif ini yang nanti akan jadi efektor dari tipe 4 dari hipersensitivitas. Nah, ini contohnya sama cuma dengan bentuk gambar ya, akhirnya jadi blister ini ya. Nah, klasifikasi persentase tipe 4 itu ada tipe 4A, dia dipengaruhi oleh T helper 1 dengan targetnya itu adalah aktivasi makrofag, contohnya diabetes tipe 1. Yang tipe 4B itu di T helper 2 melibatkan sel eosinofil, contohnya asma persisten. Yang 4C itu adalah sel CD8 yang menghasilkan porfirin granzim, ya nanti misalnya SJS. Kemudian kalau yang tipe 4 itu sel T yang diperantarai oleh neutrofil nanti, ya, misalnya psoriasis pustuler. Ya. Saya kira demikian. Ada pertanyaan? Belum, dokter. Belum ya, karena belum bisa kita akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA atau ditanyakan lewat kolom komentar di channel YouTube ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.